Contextual presents Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Joint Venture, program podcast bebas aktif X Indonesia Global. Kali ini kita bakal bahas hal-hal yang seru lagi nih. Kemarin di episode perdana kita udah bahas tentang yang muda yang mengubah dunia. Kali ini kita nggak kehabisan tamu spesial, tamu yang keren banget. Dan kita bakal bahas tentang yang baru-baru nih, Fis. Baru-baru apa tuh? Yang baru-baru. Baru-baru Indonesia udah pasti, orde paling baru. Wow. Yo, Bukan ya? bukan Bukan. ngebahas itu. Kita ngebahas energi terbarukan, yo. Okay. Kan kita lagi apa ya? Kita sedang menghadapi climate emergency nih, Cal. Oh ya. Makanya kita bakal bisa punah dalam beberapa tahun ke depan. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa diimplementasikan oleh pemerintah di seluruh dunia itu adalah mengimplementasikan energi terbarukan mengganti energi fosil nih, Cal. Oh iya. Nah, berkaitan dengan itu, podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal hari ini udah kedatangan sama 2 tamu keren. Yoi. Dari mana aja tuh? Kita kedatangan Mbak Citra atau Marlistia Citraningrum, Program Manager Sustainable Energy Access Institute for Essential Services Reform. Halo Mbak. Sapa-sapa dulu. Hai, halo. Hafiz dan Ical. Apa kabar? Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Dan terima kasih sudah mengundang. Iya, sama-sama. Dan satu lagi kita kehadiran Mbak Klorinda Kurnia Wibowo, Energy Access Program Lead World Resources Institute Indonesia. Halo, Mbak Indah ya. Halo, ya, Indah ya. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Nah, terima kasih. Lanjut, Cal. Dari titel sama organisasi yang diwakili ini kayaknya kedengeran udah keren-keren banget nih, Fis ya. Jadi baru-baru banget. Jadi siap-siap nih ya Mbak Citra sama Mbak Indah untuk kita kulik-kulik hari ini mengenai memperbarui Indonesia dengan energi terbarukan. Tetap di podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Nah, di segmen pertama kita bakal ngebahas soal energi terbarukan 101 karena mungkin masih banyak yang belum tahu. Tapi sebelum itu ada pesan-pesan sponsor nih. Jangan lupa buat follow Kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstual.com. Subscribe juga YouTube kita di Kontekstual Media. Baca-baca website kita www.kontekstual.com dan jangan lupa juga follow Spotify kita di podcast Bebas Aktif. Nah, kita juga mau promosiin kolaborator kita. Pertama dari Indonesia Mengglobal. Jangan lupa juga buat baca-baca artikel di website indonesiamengglobal.com. Jangan lupa juga buat follow Instagram Indonesia Mengglobal. Buka juga YouTube-nya Indonesia Mengglobal dan LinkedIn-nya juga Indonesia Mengglobal. Nah, untuk Twitter-nya @indomengglobal gitu. Dan kita juga mau ini nih, satu lagi Twitter dan Instagram dari WRI Indonesia @WRI Indonesia. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan nih, Cal. Gimana? Ini kita mulai dari kata-kata tadi energi baru atau energi terbarukan. Sebenarnya berarti kalau misalnya ada yang baru, ada yang lama dong, iya kan? Nah, cuman yang jadi bikin penasaran, kira-kira apa yang bikin energi terbarukan ini bisa beda dengan energi yang ada sekarang kita rasakan, selain mungkin teman-teman udah pada tahu kalau misalnya kalau energi terbarukan mungkin punya jangka waktu yang lebih relatif lebih singkat untuk diperbarui sehingga tidak dalam tanda kutip misalnya memberikan dampak yang begitu negatif kepada lingkungan. Tapi selain itu sebenarnya apa perbedaannya dan kenapa kemudian energi terbarukan ini menjadi penting buat kita gunakan untuk masa depan yang lebih indah gitu. Mungkin dari Mbak Citra kali ya? Oke, kita sebutnya energi terbarukan aja ya, nggak usah pakai term baru gitu, karena ada sedikit perbedaan istilah antara energi baru dan energi terbarukan. Oke, siap. Iya, jadi kita sebutnya energi terbarukan aja. Dan kenapa disebut energi terbarukan ya, sebenarnya
kata terbarukan itu sendiri sudah mencerminkan sifatnya ya. Artinya dia bisa diperbarui, selalu tersedia di alam gitu, dan tersedianya itu dalam skala kalau saya bilang umur manusia gitu. Kalau misalnya energi fosil nih seperti batu bara atau minyak bumi itu kan sebenarnya juga berasal dari alam ya, dari dinosaurus dan tumbuh-tumbuhan zaman dahulu. Tapi kan dia terbarukannya dalam jangka waktu jutaan tahun gitu ya. Sebenarnya bisa aja sih, tapi mungkin udah nggak ada bahannya sekarang dan baru akan ada lagi jutaan tahun ke depan. Nah, energi terbarukan itu yang memang bisa kita lihat sehari-hari, selalu ada setiap hari gitu, nggak perlu jutaan tahun untuk bisa mendapatkan kembali energi tersebut. Itu kalau soal istilah ya. Oke, jadi berarti ada kesalahan dari gue ya. Maksudnya energi terbarukan ya. Energi terbarukan, betul. Nah, gue mau nanya nih ke Mbak Indah sih sebenarnya. Kenapa sih ada orang yang bilang kalau energi terbarukan ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan bumi kita? Emang tadi Ical juga sempat nanya, emang ada masalah apa sih sama energi yang lama-lama itu gitu? Bermasalah ya mereka nih, energi si lama-lama ini. Udah boomer ceritanya. Jadi kalau misalnya energi yang lama ini kan biasanya emang fossil base yang tadi Mbak Citra bilang, dan ketika mereka melalui proses pembakaran itu memang menghasilkan emisi atau gas rumah kaca yang sangat besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pasti udah sering dengar yang namanya climate change atau perubahan iklim kayak gitu ya. Dan sekarang udah masuknya sebenarnya udah krisis iklim gitu. Kenapa disebut krisis? Karena sudah sangat parah gitu, dan menimbulkan efek-efek yang efek-efek alam yang sudah tadinya tidak diharapkan gitu, kayak banjir, terus cuaca ekstrim lainnya kayak gitu. Nah, salah satu penyebab utamanya penyumbang dari krisis iklim atau kenaikan suhu bumi itu adalah dari energi fosil ini gitu, di mana memang emisi yang dikeluarkan itu sangat besar. Jadinya kalau misalnya kita compare gitu ya dengan energi terbarukan memiliki emisi yang sangat rendah gitu, bahkan hingga 0 kayak gitu, sehingga bisa kita sebut sebagai penyelamat bumi kita lah kayak gitu. Dengan kita menggunakan lebih banyak energi terbarukan, maka emisi yang kita keluarkan akan semakin sedikit kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mungkin bahkan belum tahu kali ya energi terbarukan tuh apa aja. Mungkin bisa disebutin kali ya buat Mbak Indah. Apa sih yang energi terbarukan yang paling umum tuh apa aja sih? Energi terbarukan tuh ada energi surya, energi surya itu yang dari tenaga matahari gitu ya. Jadi kalau misalnya sering lihat solar panel kayak gitu-gitu. Terus ada energi bayu atau angin. Dari biasanya jadinya kayak turbin kincir angin yang kayak di Belanda kayak gitulah, yang kalau misalnya orang-orang sering lihat gitu. Dan Indonesia udah punya juga sebenarnya. Terus yang paling banyak di Indonesia mungkin ini ya, energi dari air, energi hidro kayak gitu. Jadi dari yang memang PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang besar, yang kayak waduk-waduk yang besar yang jatiluhur kayak gitu, sampai yang tingkatan sampai mikrohidro yang biasa ada di desa-desa kayak gitu juga ya. Terus ada juga energinya biomasa. Nah itu juga banyak lah tersedia yang memang bersumber dari dari tanaman kayak gitu. Ya itu sih. Oh, oke. Oh, ada satu lagi sebenarnya energi laut, dari tenaga laut gitu. Jadi bisa dari ombak atau arus. Nah, ini bahkan thermal laut juga bisa dimanfaatkan jadi energi. Nah, ini salah satu teknologi yang mungkin ke depannya akan jadi besar sih gitu. Cuma sekarang masih banyak dalam tahap penelitian, uji coba gitu. Nuklir enggak ya, nuklir ya? Nah, energi baru. Dia bukan energi terbarukan. Apalagi yang baik-baik itu juga bukan ya, yang baik-baik itu. kita bahas yang baik-baik nanti di belakang ya. Yang baik-baik enggak. kita bahas di belakang. Jadi baru itu belum tentu baik ya? Waduh. Mancing nih ceritanya. Kayaknya kalau energi baru tuh identiknya sama teknologi yang
terkini gitu, yang apa, yang kalau aku sih ngeliatnya yang lebih aneh tapi belum tentu bersih kayak gitu. Oke, siap. Tapi kemudian kalau misalnya kita bicara tentang energi, kita bicara sebenarnya tentang energi itu kan selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya. Kayak misalnya kita butuh listrik gitu, makanya kita menggunakan energi-energi tertentu lah yang selama ini kita gunakan juga untuk misalnya transportasi dan lain sebagainya. Gue ngelihat kalau di sini tuh kita ada di posisi sebenarnya transisi nggak sih? Maksudnya kita menggunakan energi konvensional, tapi kita juga mengarah ke energi yang terbarukan ini gitu, dan energi terbarukan tetap terus dikembangkan. Pertanyaannya sebenarnya apakah energi terbarukan ini kemudian bisa didistribusikan untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memadai gitu? Apakah kemudian masyarakat bisa benar-benar bergantung kepada energi terbarukan ini dengan misalnya teknologi yang udah dikembangkan sekarang? Soalnya kalau misalnya kita bicara tentang melepaskan diri dari energi konvensional kan berarti harus yang baru ini harus bisa menggantikan posisi dari si energi sebelumnya kan. Nah, makanya apakah di posisi sekarang ini kita udah sampai di titik itu atau sebenarnya kita masih jauh atau kayak gimana? Mungkin dari Mbak Citra. Iya, tadi disebut kata transisi ya, itu pas banget untuk menggambarkan proses peralihan penggunaan energi di dunia dan di Indonesia saat ini. Tapi sebenarnya nggak baru ya. Sepanjang peradaban manusia tuh udah ada beberapa kali transisi. Dulu kita masih pakai api dari kayu bakar, ranting-ranting gitu kan ya, kemudian beralih ke batu bara, ketika mulai ditemukan mesin uap, ditemukan listrik, gitu kan, itu juga masa transisi. Nah, sekarang kita melakukan transisi lagi dari sistem ekonomi dan energi fosil, mungkin sebutnya, ke sistem energi dan ekonomi yang rendah karbon. Kalau tadi Mbak Indah bilang, karena ada urgensi dari krisis iklim saat ini, memang kita harus mengganti sumber energi kita. Karena pilihannya dua ya, kita mengganti sumber energinya atau kita stop melakukan segala hal yang memerlukan energi. Yang mana kayaknya kalau dengan kondisi sekarang itu rada nggak mungkin ya. Jadi opsinya adalah bagaimana kita mencari sumber energi yang berkelanjutan gitu. Nah, kalau dilihat apakah kita bisa pakai total gitu ya, itu bisa dibilang secara teoritis bisa. Dengan berbagai syarat, harus ada sistem penyimpanan misalnya, karena beberapa energi kan tidak tersedia siang dan malam ya, kayak energi surya, angin juga datangnya kadang datang kadang enggak gitu. Jadi ada beberapa syarat kalau kita mau pakai secara full, tapi untuk pemakaian saat ini nih misalnya, sebenarnya kita udah bisa tanda kutip bebas memilih sumber energi, sumber listrik misalnya ya. Di rumah udah bisa pasang PLTS atap atau solar rooftop, itu udah bisa. Artinya kita bisa memilih energi yang terbarukan. Kalau misalnya punya mobil, kita juga bisa pilih pakai biodiesel ya. Kalau mobilnya diesel gitu. Artinya sebenarnya opsi untuk memilih sumber energi terbarukan itu sudah ada. Nah, sekarang tinggal skalanya mau digimanain nih supaya bisa kita full menggunakan energi yang lebih bersih. Mbak Indah ada tambahan soal itu? Udah sih dari Mbak Citra. Nah, aku mau nanya nih ke Mbak Indah soalnya. Jadi kan tadi Mbak Citra udah ngejelasin soal kata-kata transisi dan bagaimana setiap individu sedang berusaha untuk melakukan transisi tersebut lah. Kita mungkin dari yang paling kecil juga kita pasti udah melakukan transisi itu. Nah, tapi ada nggak sih contoh di negara lain yang mungkin bisa jadi bisa jadi panutan untuk melihat bahwa ini negara udah cukup sukses nih dalam menerapkan dalam melakukan transisi energi terbarukan gitu. Ada nggak sih? Dan kalau misalnya ada, kenapa mereka bisa gitu? Apakah mereka memang developed countries atau memang mereka punya political will atau gimana? Ya, kalau negara-negara lain misalnya, kalau misalnya di-compare gitu ya sama negara maju, itu mungkin banyak gitu ya, misalnya kayak Jerman, terus dan banyak gitu negara-negara di EU juga yang sebenarnya di Eropa gitu ya, yang sebenarnya sudah transisi ke renewable energy gitu. Jadi porsi bahkan kalau misalnya ngomong konteks listrik gitu ya, di gridnya mereka itu renewable energy udah banyak gitu, porsinya udah kayak sebagian besar bisa renewable energy kayak gitu. Terus kemarin juga banyak gitu ya yang ngepost tentang Costa Rica gitu. Costa Rica tuh udah kayak 78% kalau nggak salah dia renewable energy kayak gitu, dan kebanyakan dari hydro.
Terus negara-negara Skandinavia gitu kayak misalnya Denmark itu juga menjadi salah satu pelopor memang teknologi renewable energy kayak gitu. Jadi sudah banyak gitu ya negara-negara yang sudah berhasil kayak ibaratnya untuk transisi ke renewable energy. Kalau misalnya kita compare gitu ya dengan negara-negara berkembang gitu ya, misalnya kayak India, terus habis itu negara-negara di Asia Tenggara gitu ya, itu juga udah banyak gitu yang sebenarnya ada transisinya, prosesnya udah ada di depannya Indonesia gitu. Nah, misalnya yang sering saya bandingkan sekarang-sekarang ini tuh dengan Vietnam gitu. Vietnam udah jadi rising star gitu kalau menurut saya dari segi deployment teknologi renewable energinya gitu. Karena kalau saya lihat memang dari segi political will itu jauh lebih besar daripada Indonesia gitu. Jadi pemerintahnya di sana sangat mendengarkan gitu ya apa yang diutarakan oleh konsumen energinya gitu, baik dari tingkat rumah tangga maupun dari tingkat konsumen industri bisnis kayak gitu. Jadi sudah banyak gitu ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya untuk menunjang program-program renewable energy di Vietnam kayak gitu. Bahkan dari pemerintahnya juga memberikan kesempatan gitu ya kayak open tender gitu ya untuk proyek-proyek renewable energy gitu. Yang cukup sangat besar, dan di situ mereka menginvite private sektornya untuk ikut berkontribusi gitu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri memang masih belum besar gitu ya political will-nya. Padahal kalau misalnya di-compare dengan Vietnam gitu ya, kita kalau di sektor listrik tata kelolanya sama gitu, sama-sama monopoli utility gitu. Kita punya PLN, kalau di Vietnam punya namanya EVN kayak gitu. Nah, tapi memang di sisi political mereka jauh lebih besar gitu untuk mencapai target renewable energinya. Jadi udah ada gitu loh beberapa contoh di negara lain yang sebenarnya model-model apa ya, kayak model-model kebijakannya itu bisa diadopsi sama Indonesia gitu. Oke. Sebelum aku beralih ke Mbak Citra nih, aku mau nanya follow up questions ke Mbak Indah. Jadi ada nggak sih sebenarnya karakteristik khusus dari suatu negara gitu untuk bisa mengaplikasikan ini gitu? Maksudnya apakah dia harus demokrasi kah, atau apakah dia harus autokrasi kah, atau dia harus political will berbentuk apa gitu? Apa ya? Raison d'etre, itunya tuh apa gitu? Reason of being-nya agak belibet ya ngomongnya. Reason of being dari sebuah energi terbarukan biar bisa diimplementasikan secara masif oleh suatu negara. Apa tuh kira-kira Mbak Indah? Ada nggak? Atau kalau ya? memang setiap negara punya situasi yang unik kali ya? Saya kalau misalnya nggak demokrasi gitu ya, misalnya kita lihat kayak China gitu ya, China juga renewable energinya lagi gede-gedean gitu. Mereka produsen solar panel terbesar gitu loh di dunia. Jadi kayaknya nggak ada ya. Ada nggak ini? Sebenarnya nggak ada karakteristik khusus deh. Oke, berarti terserah oligarkinya aja kali ya. Wih. Kelihatannya bisa jadi. Tergantung menteri kayaknya. Tergantung menteri. Enggak, oke. Kita lanjut ke Mbak Citra dulu deh, coba. Mungkin ada tambahan insight. Oke, Mbak Citra, silakan. Oke, kalau dilihat dari negara-negara lain yang udah sukses ya, intinya lebih ke bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung gitulah untuk pengembangan energi terbarukan, baik dilihat dari segi regulasinya, dari segi investasinya, kemudian juga dari segi demand ya. Mas Eko tadi Brenda mencontohkan di Vietnam banyak tuh yang demanding untuk punya untuk pakai renewable energy. Nah, pertanyaannya kalau misalnya di Indonesia nih, anggap aja bahwa kita udah, bukan anggap aja, kita udah punya tuh kebijakan energi nasional ya, targetnya udah jelas nih ya, tapi dalam pelaksanaannya kan masih cukup lambat. Nah, faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu masih membuat kita berjalan lambat gitu? Salah satunya juga karena regulasinya masih sering berganti, ganti menteri, ganti peraturan, ini itu kan udah wajar ya, tiap provinsi punya peraturan sendiri gitu kan, jadinya nggak konsisten. Kemudian masyarakat kita suka nggak suka, mana peduli sih dengan sumber energinya dari mana.
Ya mungkin buat beberapa orang yang privilege, yang punya kesadaran tentang lingkungan gitu ya, sustainable lifestyle gitu, oke lah saya mau pakai renewable energy. Tapi kebanyakan dari kita kan ya menikmati aja, yang penting listriknya bagus nih misalnya. Nggak peduli sumbernya batu bara atau sumbernya dari PLTA atau dari PLTB, they don't really care about it. Yang penting adalah listriknya ada dan bisa digunakan. Nah itu juga berkaitan dengan paradigma negara berkembang ya, kita kan masih perlu banyak energi untuk melakukan aktivitas produktif. Kalau di negara maju tuh kayak, oh ya mereka sudah mencapai level ekonomi yang tinggi nih, kegiatan produksinya udah efisien, udah baik gitu loh. Jadi mereka udah mulai mikirin gimana caranya membuat sistem mereka lebih bersih. Tapi beda persoalannya dengan negara-negara berkembang. Cuma yang nggak bisa dijadiin alasan juga orang, buktinya negara-negara tetangga kita kayak Malaysia, Vietnam, sama India juga negara berkembang aja bisa kok, kenapa kita enggak? Oke. Ya, silakan, Fis. Oh, oke. Nah, berarti kan soal political will ini, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya gue ngomongin soal energi terbarukan, yang paling kontroversial kan soal political will adalah kelapa sawit ya, di Indonesia terutama. Ntar kita bakal ngebahas lebih dalam soal kelapa sawit di energi terbarukan di Indonesia di segmen kedua. Tapi mungkin di segmen pertama ini kita bisa ngebawa ke pertanyaan yang kayak gini kali ya. Gimana sih perdebatan soal kelapa sawit ini? Apakah ini energi lama, energi baru, energi terbarukan, atau energi yang nyusahin, atau gimana gitu? Karena maksudnya dibanding fosil ya, ada yang bilang kalau ini lebih ramah lah, atau misalnya lebih bisa diperbarui, bisa ada terus. Tapi di sisi lain ya kita tahu dampak lingkungannya kayak gimana. Nah mungkin aku mau nanya ke Mbak Indah dulu sih, gimana sih soal perdebatan soal sawit ini di rezim energi terbarukan saat ini gitu, dan bisa nggak sih dimasukin ke energi terbarukan sebenarnya, atau energi baru? Aduh, ini pertanyaan jebakan ya? Batman ini. Agak bantu ya? Semangat Mbak Indah. Jadi ya, perdebatan tentang sawit ini tuh sebenarnya udah lama gitu ya. Apakah sawit ini termasuk energi terbarukan atau enggak? Terus kemudian memang termasuk bersih atau enggak kayak gitu. Dan kemudian makin panas ketika EU nge-ban gitu ya, adanya renewable energy uptake gitu dari biofuelnya sawit gitu, dan terutama apalagi Indonesia itu menjadi eksportir yang cukup besar gitu ke EU. Nah dari diskusi yang memanas itu memang EU ini udah ngelihat gitu ya, kalau misalnya di Indonesia itu kalau ngomongin sawit ada sebuah konflik di mana memang sawit itu memang menghasilkan kalau dilihat life cycle-nya gitu ya, nggak cuma ngelihat dari minyak sawitnya, tapi life cycle-nya di mana memang ketika sawit itu ditanam, hutannya ditebang gitu, banyak yang ditebang, deforestasi, itu udah menghasilkan emisi sendiri kayak gitu. Terus ada penanam sawit, belum lagi kalau misalnya kebakaran hutannya, nah itu emisinya lebih gede lagi gitu. Belum lagi ditambah misalnya ditanamnya di atas lahan gambut, nah itu emisinya berkali-kali lipat lebih gede lagi kayak gitu. Terus kemudian ketika sawitnya sudah jadi nih, terus dipanen, habis itu diolah gitu kan, diolah menjadi pome, terus keluarlah menjadi CPO-nya si oil palm yang kemudian diekspor kemana-mana kayak gitu. Kemudian ketika digunakan juga masih terjadi pembakaran emisi yang mungkin kalau misalnya pembakarannya terjadi, emisinya mungkin lebih rendah daripada batu bara atau let's say minyak lainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat secara life cycle, emisinya sebenarnya sangat besar kayak gitu. Nah makanya yang namanya sawit itu ketika ada proses penanaman itu juga sekarang kita punya namanya lembaga-lembaga sertifikasi gitu. Jadi di mana sawit yang ditanam itu dipastikan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan dalam artian dia tidak ditanam dengan cara-cara yang menimbulkan kerugian lingkungan yang besar. Kayak misalnya sawitnya itu ditanamnya tidak dengan deforestasi kayak gitu, terus tidak menimbulkan konflik sosial kayak gitu. Kemudian berhasil kalau misalnya disertifikasi, misalnya kita punya namanya ada RSPO atau ada yang namanya ISPO kalau di Indonesia. Nah, ketika memang sudah berhasil tersertifikasi, itu mungkin sawitnya bisa diterima
menjadi apa yang kalau tadi disebut sawit baik kayak gitu. Jadi indikatornya, safeguards-nya itu banyak banget gitu untuk menekan supaya emisinya serendah mungkin kayak gitu. Sawit baik Nah, itu mirip-mirip new normal ya. New normal. Ngomongnya agak tertekan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dikategorikan terbarukan atau enggak gitu ya, dia sebenarnya termasuk biomass kan. Jadi aku bisa bilang itu terbarukan dengan catatan, boleh nggak ya? Jadi safeguard-nya banyak. Mbak Citra ada tambahan soal itu? Ini kayaknya seru nih jawaban Mbak Citra, soalnya dari tadi jengger-jengger nih dengerin Mbak Ida. Ya kalau denger sawit baik ini lebih ke arah sentimen ya yang selama ini terbangun kan karena tata kelola persawitannya sendiri itu di Indonesia masih perlu diperbaiki ya, baik untuk biofuel ataupun untuk produk-produk lainnya. Karena ini banyak sekali perusahaan di Indonesia yang melakukan deforestasi, melakukan pembakaran lahan gitu loh untuk opening land-nya, untuk clearing the land for sawit gitu. Dan itulah yang menyebabkan sawit itu selalu kayak durian lah, nggak ada orang yang di tengah-tengah gitu kayaknya, either lu benci durian atau lu suka sama durian. Nah, sawit itu kayak berada di posisi semacam itu ya, karena sejauh ini Indonesia masih berusaha banget memperbaiki tata kelola persawitannya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga, dan itu tidak terbantu dengan kondisi politiknya kan. Sawit sering dijadikan komoditas politik gitu untuk jadi bahan perdebatan. Seperti batu bara juga gitu kan, itu salah satu yang dikuasai oleh banyak perusahaan besar gitu, sering dijadikan sebagai modal untuk kampanye dan sebagainya gitu. Nah, tadi seperti dibilang oleh Mbak Ida, memang sawit itu dari segi jenisnya termasuk energi terbarukan. Yang harus dipastikan adalah memang dalam keseluruhan siklus hidupnya itu, life cycle analysis-nya, dia bisa menimbulkan emisi yang lebih sedikit atau enggak, dan tata kelolanya yang baik. Jangan sampai misalnya nih, kita ngasih insentif, kan biofuel dikasih insentif ya, termasuk yang dari sawit. Jangan sampai insentifnya itu hanya jatuh ke tangan-tangan tertentu, ke perusahaan-perusahaan besar. Justru yang petani-petani kecil, komunitas gitu yang harus mendapat bantuan dari sana, dan dipastikan bahwa dalam proses penanamannya juga nggak membabat hutan atau membakar atau menggunakan lahan yang justru memicu emisi lebih besar. Oke. Menarik. Gue pikir ini jadi salah satu perdebatan yang menarik ya, karena selain tadi membahas tentang energi terbarukan dalam konteks sawit, kita juga membahas sebenarnya selain life cycle-nya ya, tapi kita juga membahas political cycle di Indonesia gitu. Keterkaitannya tuh luas banget, yang mana berarti kalau kita menyinggung sawit lebih dalam, ada banyak aspek yang kita singgung gitu. Dan makanya narasumber kita hari ini tampaknya agak-agak jaga-jaga tuh ya, kayak tapi kita udah nangkep lah ya kira-kira bagaimana sebenarnya energi terbarukan ini dipandang dan harusnya kita persepsikan sebagai energi yang bisa jadi solusi di masa depan mungkin, atau gimana? Kira-kira Mbak Citra atau Mbak Indah untuk menutup segmen ini, kira-kira apa pandangan pribadi terkait dengan energi terbarukan ini sebenarnya? Iya, kalau dari aku ya, dengan sekarang Indonesia tuh kan masih harus kalau dibilang untuk menjadi negara maju harus masih menaikkan tingkat konsumsi energi ya, karena kita kan melakukan kegiatan produksi, melakukan kegiatan konsumtif juga, dan itu memerlukan energi. Ini momen yang defining gitu ya, jangan sampai kita jatuh ke lubang negara-negara maju sebelumnya yang terlalu banyak mengeksploitasi energi fosil dengan cara-cara yang tidak berkelanjutan, dan karena kita punya banyak resources, banyak sekali potensi energi terbarukan, dan itu bisa banget dipakai untuk pemenuhan kebutuhan energi, maka sudah saatnya lah kita melakukan transisi. Ya, nambahin dari yang Mbak Citra juga, untuk menuju si transisinya itu juga memang harus kalau menurut saya Indonesia harus taking lead gitu. Jadi baik dalam risetnya, terus pengembangan industrinya kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya di energi terbarukan
kita teknologinya mungkin belum matang gitu, tapi jangan putus harapan karena memang harus ada learning curve-nya gitu untuk menuju transisi yang lebih baik gitu. Kalau misalnya di fossil fuel kita udah berpuluh-puluh tahun sangat matang gitu. Nah, yang energi terbarukan kita harus berani untuk memulai dan untuk transisi itu sih. Oke. Sip, mantap. Segmen 1 gue rasa udah cukup. Kita akan lanjut di segmen kedua. Ini bakal lebih seru karena energi terbarukan yang akan dikaitkan dengan negara kita. Tetap di Podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Harus dramatis karena energi terbarukan di Indonesia. Kalau ngomongin energi di Indonesia tuh memang apa ya? Kita tuh menyentuh banyak aspek dan menyentuh banyak individual gitu. Dan kudu hati-hati, baik bro. yang sedang berkuasa ataupun tidak gitu ya. Jadi memang mungkin harus sedikit hati-hati kalau ngomongin soal energi terutama. Nah, tapi kita main dari yang paling aman dulu nih. Kan kita bisa ngelihat kalau apa ya? Aku sih ngerasa dalam 6 tahun terakhir gitu kepemimpinan Pak Jokowi, aku sering banget lah, cukup sering melihat gimmick-gimmick gitu soal bangun pembangkit listrik tenaga bayu yang pakai kipas angin pakai baling-baling, terus atau misalnya membangun pembangkit listrik tenaga lain ya, misalnya kayak tenaga air, waduk dan segala macam. Itu sebenarnya di Indonesia udah sejauh apa sih upaya peningkatannya gitu, at least dalam 6 tahun terakhir lah, karena jujur kalau selama 10 tahun Pak SBY aku nggak terlalu sering melihat dia berkenalan gitu dengan gimmick-gimmick politik energi terbarukan, tapi memang karena isunya juga waktu itu mungkin belum sehangat sekarang ya. Nah, gimana sih 6 tahun ke belakang dan udah sesuai belum sih sama political will yang mungkin aku mau nanya siapa duluan ya? Nanya Mbak Citra dulu deh. Gue mungkin sebelum dijawab ini gue pengen agak merefresh sedikit. Gue baru dapat berita sebenarnya, baru sambil ngeliat-ngeliat juga. Jadi di sini katanya ada di tanggal 9 Juli ini Indonesia semakin memperdalam program kerja baru ketenaga listrikan dengan IEA Clean Energy Transition Summit itu ya. Kira-kira gimana tuh, Mbak? Mbak Citra boleh, Mbak Citra. Tadi ada 2 pertanyaan ya sebenarnya ya. Kalau untuk progres nih yang tadi ditanyain Mas Abi soal sejauh mana sih 6 tahun terakhir ya, spesifik banget 6 tahun terakhir. Kita kan punya target ya, rencana umum energi nasional, namanya kita mau punya energi terbarukan itu 23% di tahun 2025 dari bauran energi nasional. Tapi sejauh ini sampai tahun ini kita baru sekitar 9,2% lah ya. Makanya padahal tahun 2020 sampai 2025 tinggal 5 tahun lagi dan kita masih harus ngejar lebih dari 14% lah ya, 14% lagi, dan itu cukup besar gitu ya. Selama ini memang perjalanan energi terbarukan di Indonesia itu terhitung lambat ya, dari tahun ke tahun itu penambahan pembangkit listrik energi terbarukan nih terutama dikit banget. Ada beberapa faktor juga sih yang menghalangi itu ya, baik dari sisi regulasinya belum mendukung, kemudian pengembang juga nggak tertarik gitu ya untuk berinvestasi, pengembang swasta gitu. Dan harapannya sih dari 3 tahun terakhir lah ya, sudah banyak sekali suara yang bilang nih ke pemerintah, aduh pemerintah please dong, kita jangan sampai cuma jadi market aja nih energi terbarukan, kita harus jadi pelaku gitu, dan itu harus dilakukan dengan yang pertama dan terutama adalah perbaikan kebijakannya. Jadi tahun ini nih misalnya rencananya akan ada peraturan presiden khusus nih soal pengembangan energi terbarukan di pembangkitan listrik. Ada rancangan undang-undang energi terbarukan juga yang harapannya bisa mendorong itu ya. Kalau tadi disebut ada gimmick, I think every political person loves gimmick ya. Jadi nggak cuma soal energi terbarukan aja, tapi itu satu showcase juga ya. Oh, Indonesia bisa bangun PLTB. Pertanyaannya sekarang adalah, oke, kita udah punya yang gede satu, kapan yang gede-gede lainnya datang lagi gitu. Jadi gimmick harus disertai dengan aksi nyata gitu. Iya. Mungkin Mbak Indah ada tambahan? Mungkin ini sih gue ngeliat salah satu gimmicknya pemerintah gitu ya yang udah bertahun-tahun ke belakang mereka pakai, di mana mereka itu sangat mempromosikan yang namanya energi berkeadilan. Kalau sering dengar energi berkeadilan, energi murah kayak gitu. Nah, yang kemudian mereka highlight
perhatiin aja deh kayak di postingan-postingan medianya SDM gitu ya, yang mereka highlight ketika mereka pakai itu tuh kebanyakan energi akses yang di rural area gitu, yang di daerah-daerah. Jadi yang di Papua, yang di NTT, yang belum terlistriki, kayak gitu. Which is benar gitu, emang benar gitu. Kita masih punya sekian persen dari masyarakat kita yang belum terlistriki, terutama di daerah timur gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat dengan persentase energi consumer se-Indonesia, itu sangat sedikit gitu. Kalau misalnya kita ngomongin energi transisi gitu ya, transisi energi, itu nggak bisa cuma menarget cuma sekian persen dari populasi kita yang sangat sedikit itu gitu ya. Jadi memang harus bisa kita mikir selain ngisi gap elektrifikasi, kita juga harus mikir gimana cara greening the grid yang kita udah punya gitu. Gimana cara menghijaukan sistem energi sekarang kita yang sangat fossil heavy gitu. Jadi gimmick seperti itu yang menurut saya yang harus diubah lagi persepsinya kalau misalnya kita mau mengarah ke transisi energi kayak gitu sih. Oke, sebentar, gue mau nanya, itu energi berkeadilannya berkeadilan sejahtera nggak? Wow. Wow. Lanjut, Sal. Mulut tolong dijaga. Tapi kalau gue boleh tarik sedikit ke ranah yang lebih personal dan boleh sedikit curhat deh. Jadi dulu gue pernah waktu kuliah itu memang bergerak di bidang lingkungan juga. Gue ikut BM yang khusus emang spesifik membahas tentang lingkungan. Berbulan-bulan lah gue mengulik tentang lingkungan dan bagaimana cara untuk membuat orang-orang aware terhadap isu-isu lingkungan. Salah satunya memang energi, tapi gue sadar satu hal bahwa sebenarnya isu ini tuh isu yang grande, yang tadi mungkin Mbak Citra udah singgung kalau misalnya isu ini seakan-akan jauh dari masyarakat, kayak gue nggak peduli apapun yang gue terima, misalnya energi gitu, yang penting gue bisa mengendarai mobil gitu atau bisa memenuhi kebutuhan gue sehari-hari, terserah apakah produknya itu merusak lingkungan atau enggak. Ini jadi topik grande, topik yang seolah jauh dan sulit kemudian untuk membuat masyarakat luas tuh sadar bahwa ini tuh jadi suatu problem. Nah, zaman dulu waktu gue kuliah, enggak zaman dulu banget sih, baru kemarin waktu gue kuliah, gue kemudian menemukan satu pendekatan yang menarik, yaitu dengan mengikutsertakan teman-teman kuliah gue atau dalam konteks ini misalnya masyarakat dalam inovasi pengembangan energi terbarukan. Gue waktu itu pernah bikin program 8 bulan yang isinya kita buka stand, kemudian mengundang teman-teman yang lewat aja untuk menggunakan misalnya produk-produk yang seru tapi berbasis ramah lingkungan kayak gitu-gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Ketika gue sendiri merasakan kesulitan untuk memunculkan awareness di sekitaran teman-teman gue sendiri. Nah, gimana caranya sebenarnya Indonesia bisa mengangkat isu energi terbarukan ini jadi satu isu yang dianggap oleh orang tuh sebagai isu yang penting gitu. Apakah cara yang tepat untuk Indonesia kemudian menjadikan energi terbarukan ini satu isu yang patut untuk dibahas? Misalnya, kita punya energi yang udah tertinggal gitu. Kita perlu energi yang terbarukan yang ramah lingkungan. Bagaimana Indonesia dianggap penting untuk memberikan pendekatannya, misalnya kayak pendekatan politik dengan kebijakan-kebijakan energi terbarukan kah? Atau misalnya pendekatan sosial dengan meminta masyarakatnya untuk bersikap seperti apakah dengan energi terbarukan, atau misalnya kayak pendekatan ekonomi, meminta masyarakatnya untuk beli aja produk-produk yang cuman dari energi terbarukan. Nah, kira-kira dari Mbak Indah dulu deh, bagaimana cara yang paling ideal buat bangsa Indonesia, buat pemerintah khususnya, untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai energi terbarukan ini? Waduh gimana ya? Jadi kalau misalnya kan tergantung nih. Jadi tergantung si segmen audiensnya siapa nih. Jadi kalau misalnya kita bahas dulu, misalnya yang paling masyarakat awam kayak gitu ya. Kalau masyarakat awam itu banyak yang sudah banyak lah di luar sana yang campaign-campaign yang udah berlangsung, di mana untuk naikin awareness dari masyarakat sendiri untuk mengkonsumsi energi dengan cara yang lebih hemat, yang lebih efisien kayak gitu. Terus udah ada juga label-label elektronik yang berlabel energi efisien. Jadi pilih lampu LED dibandingkan lampu yang lebih boros energi kayak gitu-gitu. Itu udah banyak kayak gitu ya. Dan sebenarnya memang membutuhkan dari beyond campaign gitu ya, memang harus ada perubahan behavioral dari si masyarakatnya sendiri gitu, dan itu
ditularkannya dari berbagai sumber gitu, dari mouth to mouth, dari teman ngomong atau dari artikel sosial media, nonton ini itu kayak gitu. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri itu dorongannya itu bisa beragam sih, kebanyakan kalau misalnya dorongan internal dalam negeri ini nggak berhasil nih, bisa juga dengan exposure internasional kayak gitu. Jadi misalnya komitmen dari global kayak gitu. Jadi di mana Indonesia itu sebenarnya kan sudah berkomitmen cukup ambisius gitu ya untuk mencapai target energi terbarukannya kayak gitu. Nah, gimana memang kita sebagai masyarakat baik di Indonesia maupun masyarakat internasional itu bisa benar-benar make sure Indonesia accountable gitu untuk mencapai targetnya kayak gitu. Apa saja sih sebenarnya step-step yang sudah dilakukan Indonesia kayak gitu, dan bagaimana Indonesia itu bisa bertanggung jawab lah intinya terhadap si targetnya ini kayak gitu. Kemudian dorongannya itu bisa dari pemerintah negara lain maupun dari private sector juga gitu, misalnya yang ada di Indonesia, di mana memang banyak demand dari private sector untuk menggunakan renewable energy yang kemudian kalau misalnya mereka nggak berhasil untuk meningkatkan renewable energy di Indonesia, bisa aja ternyata investasi mereka nanti dialihkan ke negara lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak cara untuk mendorongnya itu beragam kayak gitu. Tapi yang harus selalu kita gencarkan itu bagaimana energi terbarukan itu memang bisa menyelamatkan masa depannya Indonesia gitu secara iklim kayak gitu. Sekarang Indonesia itu memang udah penghasil emisi, kalau nggak salah sekarang udah rankingnya ke 10 gitu, udah masuk 10 besar emitter di dunia kayak gitu. Dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Nah, energi ini menjadi energi terbarukan bisa menjadi salah satu solusinya gitu, dimana kalau misalnya proyeksi 2030 Indonesia itu emisinya 50%, lebih dari 50% itu akan berasal dari energi gitu. Nah, dan geraknya Indonesia gitu ke arah situ udah dimulai dari sekarang gitu, dan di mana memang kita masih punya political will yang rendah, terus kebijakannya juga masih goyah kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap bertanggung jawab terhadap target yang udah kita taruh gitu secara internasional. Mbak Citra, boleh silakan lanjut. Oke. Tadi ada dua sisi ya, dari sisi masyarakat dan individu dan dari sisi pemerintah ya. Unpopular opinion maybe. Banyak yang bilang bahwa aksi individu itu penting ya untuk bisa berkontribusi gitu ya. Tapi personally aku berpendapat bahwa when you do small, you achieve small. Artinya itu nggak bisa dihitung sebagai sesuatu yang sangat signifikan kalau tidak dilakukan dalam skala yang cukup besar. Jadi menurut aku kontribusi individu itu memang penting, tapi harus dilihat skalanya ya, dan jangan sampai ini kayak shifting blame ke people. Padahal sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah ekosistem gitu loh. Kita tuh jadi jangan sampai kayak salah gue ya pakai listrik gitu ya. Padahal sebenarnya bukan, it's not us gitu ya, tapi bagaimana sistem energi kita saat ini tuh memang masih kotor dan harus tanda kutip dibersihkan gitu. Maka yang penting kalau dari segi meningkatkan awareness dan aksi individu itu adalah perubahan perilaku yang tadi disebutkan Mbak Indah tadi memang sangat penting dan itu perlu waktu lama. Yang kedua adalah how to turn the noise into voice ya. Jangan sampai itu cuma ribut-ribut doang. Kita mogok sekolah untuk aksi iklim nih misalnya, atau menuntut adanya energi terbarukan. But it stop there, karena itu hanya akan jadi noise aja, tapi harus di-convert menjadi voice ya. Gimana caranya kita bisa mendorong perubahan yang lebih signifikan dan long last gitu loh. Benar-benar disuarakan terus-menerus dan mengubah kita gitu. Kemudian kalau dari sisi pemerintah, gimana ya, kalau aku sih mungkin sederhananya adalah hold the governments and companies and private sectors accountable ya, karena gimana pun kan kebijakan publik itu mempengaruhi orang banyak. Kemudian companies sih misalnya kalau praktek-praktek industri mereka masih belum
berkelanjutan terhadap lingkungan, itu juga mempengaruhi orang banyak. Kan kita pakai produknya ya, meskipun kita bisa pilih produk, tapi anyway, their products will affect a lot of people gitu. Jadi kita juga harus mikirin gimana caranya pemerintah supaya cepat-cepat berubah pikiran dan punya political will untuk melakukan transisi energi, dan juga mendorong, tadi dibilang private sector companies untuk juga sama-sama ikut gitu ya dalam gerakan ini, supaya mereka bisa pakai energi yang bersih, supaya mereka lebih bisa berorientasi lingkungan gitu. Jadi it doesn't happen in a vacuum, semuanya terkait dan harus dilakukan secara sinergis gitu ya. Oke, mantap. Nah, aku ada pertanyaan nih. Kan kalau di Indonesia berarti kita butuh nggak cuman yang masyarakat ya, tapi tadi yang besar-besar, companies, government, SOE, semuanya lah yang ada di tatanan di level struktur gitu. Tapi di Indonesia sendiri kalau ngomongin soal energi itu sensitif banget karena wah kalau misalnya kita kasih ke swasta misalnya kebanyakan, wah pasti ada yang berkoar gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih ke SOE, ke BUMN juga kita suka ada pertanyaan gitu, kok mahal sih, atau kok nggak efektif sih, kok nggak efisiensi. Nah, mungkin soal ini ya, perlu nggak sih ditingkatin gitu keterlibatan swasta, terutama soal energi terbarukan. Oke lah, kalau yang fosil-fosil itu kan udah jatahnya BUMN ya, katanya gitu kan, atau ya jatahnya mereka lah gitu kan. Tapi kan energi terbarukan ini masih ada gap yang besar gitu, yang bisa diisi oleh mungkin swasta, untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dalam energi terbarukan ini gitu. Jadi penting nggak sih, atau kita harus tetap balik lagi ngasih ke BUMN dan negara lagi untuk mengelola energi terbarukan ini? Jadi mungkin swasta harus dikasih ruang seminim mungkin gitu. Mungkin Mbak Citra deh, Mbak Citra dulu. Alright, the great debate of the century itu adalah soal jangan-jangan Indonesia ini harus unbundling nih sistem ketenaga listrikannya gitu kan. Selama ini dipegangnya oleh PLN semuanya ya, PLN memonopoli, terus para penganut ilmu liberal, ekonomi liberal nih biasanya ngomong untuk menciptakan kompetisi, maka sebaiknya kita undang nih para pelaku pasar untuk bersaing secara sehat sehingga menekan harga serendah-rendahnya gitu. Is it true? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu salah. Pasal 3 ya? Iya, karena kalau misalnya kita mau unbundling harus ada perubahan regulasi yang sangat signifikan, termasuk itu tadi, sehingga mungkin kalau menurut aku sih dipikirin aja opsi terbaik saat ini ya. Kalau pemerintah yang mau melakukan semuanya, mampu nggak nih secara fiskal, secara pembiayaan mampu atau enggak gitu ya untuk mendorong energi terbarukan nih. Tadi Mbak Indah sempat nyebut soal rasio elektrifikasi, meningkatkan elektrifikasi ya, kan ada 1% masyarakat Indonesia yang belum terlistriki. Nah itu aja udah mahal banget tuh untuk melakukan elektrifikasi, dan untuk menekan biayanya sebenarnya bisa menggunakan energi terbarukan karena nggak harus narik kabel. Pertanyaan yang kedua adalah bisa dilakukan oleh swasta atau enggak. Dengan kemampuan ekonomi, kemampuan fiskal Indonesia sekarang, memang sangat diperlukan bantuan dari pihak lain. Ini nggak bilang harus semuanya swasta, mungkin juga bisa bantuan lembaga-lembaga keuangan internasional gitu ya, misalnya memberikan soft loan atau pendampingan gitu ya. Tapi intinya adalah kalau kita mau 100% bergantung pada pemerintah, maka kita untuk sampainya akan lama ya. Kayak peribahasa lah, kalau lo mau berjalan jauh, gimana sih? Lo harus berjalan bersama ya. Kalau lo berjalan bersama, lo bisa jalan jauh. Kalau mau sendiri, mau cepat nyampe-nyampe gitu lah. Oh iya, kalau cepat sendiri. Artinya kita perlu banyak bantuan gitu ya untuk melakukan transisi itu, dan salah satunya juga dari pihak swasta. Pihak swastanya ini adalah untuk menyediakan, kalau di sisi kelistrikan adalah untuk menyediakan listriknya, bukan untuk menyalurkan. Menyalurkan masih haknya PLN 100% gitu. Menyediakan listriknya, dan sebenarnya di jangka panjang kalau menggunakan energi terbarukan, karena nggak ada biaya bahan bakar nih, energi terbarukan tuh lebih ekonomis dibandingkan dengan batu bara atau minyak bumi, karena kita nggak perlu beli fuelnya, nggak perlu beli bahan bakarnya. Jadi di jangka panjang sebenarnya itu bisa menekan biaya energi dan bisa menurunkan biaya energi. Nah itu mungkin yang belum menjadi pertimbangan pemerintah saat ini, soalnya kalau di Indonesia biaya pembangkitan energi terbarukan saat ini masih mahal. Padahal sebenarnya di dalam jangka panjang justru dia akan membantu menurunkan harga energi.
energi gitu. Makanya tadi peran swasta cukup krusial gitu ya untuk membuka pasar gitulah, untuk membantu kita melakukan transisi ini yang memang harus dilakukan secara tata kelolanya harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti sama seperti komoditas-komoditas lainnya gitu, tanda kutip komoditas di Indonesia yang biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, sebenarnya oligarki gitu ya. Padahal energi terbarukan itu bisa dikelola dari berbagai skala dan banyak banget tuh contoh-contoh BUMDes gitu ya, yang berbasis komunitas itu sebenarnya bisa kok melakukan pengelolaan listrik dari energi terbarukan. I see. Mantap, Mbak Indah, boleh? Mungkin nambahin kalau misalnya dari bisnis model gitu ya. Kalau di Indonesia kan emang either kayak emang konsumennya itu punya solar panel sendiri gitu, atau bikin kalau misalnya skala industri gitu ya, mereka bikin pembangkit sendiri gitu, atau emang beli langsung dari PLN kayak gitu ya untuk renewable energy. Nah, kalau di luar negeri itu sebenarnya udah ada beberapa bisnis model gitu yang sebenarnya bisa diadopsi di Indonesia gitu. Cuma lagi-lagi itu yang tadi keterbatasan, ada lagi yang di undang-undangnya kita yang sebenarnya kayak semua kayak kekayaan alam termasuk si energi ini harus dikelolanya sama negara dan PLN yang harus yang dimandatkan gitu untuk mengelola itu gitu. Nah, bisa aja sebenarnya kita ini untuk menarik private sector gitu ya, PLN ini sebenarnya bisa gitu membuka diri untuk bekerja sama gitu. Misalnya salah satu skemanya ada namanya skema power wheeling gitu, di mana kalau misalnya ada satu pembangkit swasta gitu ya mau menyalurkan energi renewable-nya ke suatu konsumen, nah ini dia bisa minjem atau nyewa jaringannya PLN kayak gitu untuk disalurkan energinya kayak gitu. Jadi PLN juga dapat revenue dengan adanya si toll fee itu, si tarif penyewaan jaringannya itu kayak gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa skema gitu ya lainnya yang memungkinkan. Kok hilang? Unstable, Mbak Indah. Mbak Indah hilang ya? Dengan cepat gitu, dan harapannya dengan renewable energinya ini tercapai gitu ya, dan konsumsi energi kita meningkat, adanya nanti domino effect gitu, di mana ada pertumbuhan ekonomi yang lebih drastis dari Indonesia kayak gitu, dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya dari tadi pembahasannya tuh yang mungkin bisa ditarik kesimpulan sedikit adalah bahwa energi terbarukan ini harusnya menjadi solusi, tapi masih belum secara efektif dan efisien dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memenuhi energi dalam negerinya. Ini gue mungkin menutup perjumpaan kita hari ini dengan satu pertanyaan trivial ya. Ini kan karena Mbak Citra sama Mbak Ida ini udah bergelut di energi terbarukan nih, udah orang-orang yang punyalah dalam urusan ini gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan ke mbak-mbak sekalian nih. Kira-kira menurut Mbak Citra sama Mbak Indah, ini bayang-bayang aja ya, kalau misalnya Indonesia bisa mencapai nggak 100% lah, sekian persen sampai 80%, 90% itu, atau 70% deh diturunin lagi gitu. Konsumsi energi terbarukannya itu kira-kira kapan Indonesia bisa bersandar sekian persen tersebut oleh energi terbarukan? Ini trivial aja. Setelah mungkin Mbak Citra sama Mbak Indah tadi udah membahas tentang pengalaman dalam melihat perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Mungkin boleh dari siapa duluan nih? Gue dulu ya. Sebenarnya kalau harapan pribadi ya, gue akan senang banget kalau ngeliat itu pas gue masih hidup sih. Wow. Maksudnya sekarang aja nih target kita 23% itu tuh udah di-establish dari tahun 2014 gitu. Udah 6 tahun berjalan, progresnya masih sedikit gitu. Kita sekarang masih berapa sih, bauran 11% ya kalau nggak salah. Belum setengahnya gitu dari target 2025 kita kayak gitu. Nah, untuk si 80% ini, gue sendiri jujur masih belum bisa ngelihat ya itu kapan, tapi semoga dalam waktu gue masih hidup di dunia ini, entah berapa puluh tahun lagi gitu ya. Karena kalau misalnya ada kebijakan, 1 atau 2 kebijakan yang bisa membuka keran investasi untuk si renewable energy,
ya itu akan ngocor banget gitu loh renewable energy di Indonesia gitu, karena dari segi investor tuh udah banyak gitu di luar sana yang mau invest, dari segi teknologi udah matang sebenarnya di luar sana, tinggal gimana bisa transfer di Indonesia. Dari segi demand, konsumennya udah banyak gitu, banyak juga companies private sector gitu ya, yang sebenarnya udah pledging gitu untuk 100% renewable energy di Indonesia, dan udah ada lah intinya demand-nya di Indonesia. Nah ini gimana semua enabling environment itu bisa digodok lebih lanjut lah oleh pemerintah gitu sih. Boleh disambung Mbak Citra? Kalau kapan nggak berani bilang angka ya, tahun berapa. Tapi anyway gini, 23% masih terasa jauh nih ya untuk 2025. Tapi kita juga lihat sendiri negara lain, Vietnam kayak misalnya, mereka tuh bisa masuk gigawatt club ya istilahnya. PLTS-nya yang tadinya cuman kurang dari 100 megawatt itu bisa jadi angka gigawatt, berapa kali lipatnya tuh, lebih dari 20 kali lipatnya itu dalam waktu 2 tahun aja. Artinya everything is possible kalau Indonesia mau dan dibuktikan dengan komitmen politik serta kebijakan yang mendukung gitu ya. Dan 23% menurut aku achievable untuk 2025 meskipun masih lambat. Artinya harusnya dari 2030 mungkin kita bisa 40%. 2050 bisa, ya harapannya sih bisa 100% ya, but anyway, let's put it 2030 idealnya udah 40% gitu, dan kita bisa melakukan phase out energi fosil gitu istilahnya, mulai pelan-pelan meninggalkan energi fosil. Plus juga masyarakat sekarang kalau dilihat dari interest untuk misalnya menggunakan energi terbarukan, spesifiknya surya, mereka udah menunjukkan interest yang cukup tinggi tuh di kota-kota besar terutama, di perusahaan juga. Dan kita IESR sendiri setiap tahun tuh kayak melihat outlook-nya gitu ya, Indonesia Clean Energy Outlook namanya. Mungkin nanti bisa ditengok juga di akun Instagramnya IESR @iesr.id gitu, untuk melihat sejauh apa sih kita berkembang. Dan tahun 2020 ini kalau dilihat adalah tahun kunci ya, karena kita kan terkena pandemi nih, ekonomi lumpuh gitu ya. Sekarang pertanyaan besarnya juga adalah gimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan menggunakan energi yang lebih terbarukan. Not business as usual, but green economic recovery. Siap. Mantap. Oke. Wow. Very insightful, seperti biasa. Cal, Gila mungkin di Indonesia ini kita butuh ini kali. Kita butuh Alexandra Ocasio-Cortez kali kayaknya. Butuh Green New Deal gitu. Mungkin Samara ada Apani beberapa. Di DPR ada beberapa loh. Oh, ada ya? Oh, boleh tuh, kita harus mempromosikan lah yang mungkin bisa mendorong itu gitu. Sepakat. Oke, kayaknya udah kali ya. Kita tadi udah dengar pembahasan mengenai apa sih makhluk energi terbarukan ini dan kenapa ini jadi begitu penting. Terus kita juga udah dengar tadi pemaparan dari Mbak Citra sama Mbak Indah mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Gue rasa kita harus tetap, yang terpenting sekarang terlepas dari itu semua adalah optimisme mengarah ke energi terbarukan itu menjadi sesuatu yang penting untuk digaungkan bareng-bareng. Karena tadi kalau gue boleh tarik lagi kata-katanya Mbak Citra, ya small step will be small sebenarnya kan, kalau misalnya kita nggak lakukan itu dalam skala yang besar. Dan itu jadi penting kalau misalnya kita semua bergerak bersama-sama. Gue rasa kayak gitu sih. Cakep. Oke, segitu dulu buat podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal episode kali ini. Terima kasih untuk Mbak Citra, terima kasih untuk Mbak Indah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Hai Talent Hafiz. Insight-nya keren-keren, dan semoga DPR nggak lagi soal yang korupsi, tapi juga mungkin DPR yang dukung green inilah yang lebih kelihatan gitu di TV ya. Dan Amin. Oke. Ingat satu pesannya. Apa tuh? Itu pesannya, ingat, energi baru belum tentu baik, energi terbarukan insya Allah baik. Oke, bisa. Dengan itu kita tutup podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal kali ini. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye.